ITF Sunter yang dibanggakan ternyata mangkrak. Anies sembunyi kemana? Jadi bayangkan kita memiliki sekitar 7.800, 7.800 ton sampah per hari. Kami membangun ITF, pengolahan sampah menjadi energi yang nanti akan bisa mengelola 2.200 ton sampah. Sekitar 20% mungkin ya Pak ya? 20%. Dan kita akan bangun 3 lagi. Dan itu baru dimulai periode kami. Sampah yang dihasilkan dari Jakarta dikirim ke Bantar Gebang, Bekasi. Sejak dulu sudah ada wacana untuk membangun pengolahan sampah sendiri. Hal ini terlihat pada Desember 2018 lalu, di mana sudah ada rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah atau Intermediate Treatment Facility atau ITF di Sunter, Jakarta Utara. Melaporkan progres persiapan pembangunan, rencana groundbreaking yang segera dilakukan. Rencana bulan ini juga, kata Hanif, Direktur Pengembangan Jakpro saat itu. ITF Sunter disebut bisa mengelola 2.200 ton sampah per hari dan menghasilkan 35 megawatt listrik. ITF ini dibangun oleh PT Jakpro bekerja sama dengan perusahaan pabrik yang bermarkas di Finlandia, Fortum Power and Head Oil. Keduanya mendirikan perusahaan patungan bernama PT Jakarta Solusi Lestari. Pembangunan ITF Sunter ini memakan biaya 340 juta US dollar atau 5,2 triliun. Akan tetapi entah kenapa, kerjasama ini akhirnya kandas. Fortum Power Head and Oil membatalkan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Tidak ada penjelasan pasti kenapa perusahaan tersebut batal kerjasama, kecuali hanya bisa menduga ada kesepakatan yang tidak menemui titik temu. Akhirnya, pembangunan ITF pun mandek hingga kini. DPRD DKI pun berencana memanggil Jakpro dan Saranajaya untuk meminta penjelasan. Saya juga tidak mengerti ini kendalanya apa. Ketika sudah ada penanganan, ternyata pemenangnya tidak ada uang. Itu terjadi di Jakpro. Dan kalau tadi dengar paparannya Saranajaya, kemungkinan jalan. Tapi belum tahu seperti apa progresnya. Karena hari itu, hari Senin, nanti akan kami panggil untuk rapat kembali, kata Ida. Makanya kalian pasti paham kenapa Anies itu cuma pintar memainkan kata-kata dan memprioritaskan sesuatu yang tidak banyak manfaatnya buat masyarakat. Bagaimana komentar pendukungnya soal ini? Apakah tidak ada yang membela atau bingung bagaimana cara membela? Ini adalah kelalaian yang cukup fatal. Kerjasama yang sempat terjalin akhirnya kandas, yang akhirnya membuat pembangunan ITF mangkrak. Dan lagi-lagi tidak ada yang tahu persis apa penyebabnya. Selalu misterius seperti yang sudah-sudah. Bahkan sampai saat ini, rencana pembangunan ITF menggunakan dana APBD. Dan itu pun, pergub yang diteken Anies harus dicabut terlebih dahulu. Pemprov DKI menawarkan pembangunan proyek baru yaitu Refuse Dairy Fuel atau RDF, yaitu teknik pengolahan sampah dengan mengubahnya menjadi bahan bakar. Untuk apalagi bicara soal RDF, kalau masa jabatan Anies tinggal beberapa bulan lagi. Padahal ITF ini bisa jadi bahan kampanye Anies yang lebih hebat, melebihi JIS atau Formula E, tapi diabaikan begitu saja. Padahal, beberapa hari yang lalu, Anies memberikan kuliah tamu di Sciences Po, sebuah perguruan tinggi ilmu politik terkemuka di Paris, Perancis, membahas berbagai problematika di Jakarta. Ini cukup lucu, mengingat Jakarta masih punya segudang masalah, seolah dia tak tahu apa yang mau diselesaikan. Anies tak tahu prioritas, manfaat JIS dan Formula E tidak menyentuh kehidupan banyak warga, tapi diprioritaskan. Yang mendesak seperti ITF, rumah DP 0 rupiah, normalisasi sungai, semuanya tak jalan alias mandek parah. Banyak pihak yang ditugasi Anies ternyata gagal bekerja dengan baik. Menang tender tapi bisa-bisanya tidak punya uang. Saya tidak mengerti bagaimana nih ceritanya kok sampai begitu. Mau jalankan RDF pun kalau modelnya kerjanya masih kayak sekarang, bakal sama saja hasilnya. Ini semua karena tidak becus, baik dari atas hingga ke bawahan. Intinya, masyarakat harus paham bahwa JIS dan Formula E adalah prioritas yang paling utama dan dibutuhkan warga DKI Jakarta, bukan tempat pengolahan sampah, bukan pembangunan rumah terjangkau, bukan normalisasi sungai untuk atasi banjir. Warga tak butuh. Warga Jakarta pendukung Anies lebih butuh JIS yang mendunia, yang dinobatkan sebagai salah satu stadion terbaik di dunia, yang bisa dipakai buat apa saja, baik itu sepak bola, konser, maupun reuninan. Apalagi Formula E, tiker ludes jauh lebih penting. Warga asing pun yang nonton jauh lebih penting daripada masalah klasik Jakarta yang tak kunjung usai. Kebanggaan ini jauh lebih penting untuk modal 2024 nanti.